Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfatul Mukarramah, kelas TBINC. Di sini saya bersama seorang narasumber, yaitu Ustadzah Kamilatul Ziyadah. Nah, saya ingin mewawancarai tentang pengaruh pendidikan terhadap peserta didik. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Ustadzah peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kemuliaan pada peserta didik? Peran guru dalam menilaikan nilai-nilai kemuliaan kepada peserta didik itu cukup penting ya. Karena guru itu setiap harinya bertemu dengan peserta didik itu kurang lebih sekitar 12 jam per harinya. Jadi memang tugasnya guru untuk menanamkan nilai-nilai kemuliaan. Tapi tidak mungkin juga ya, orang tua juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kemuliaan. Karena di sekolah sudah dipandu, dibimbing oleh guru, maka di rumah juga perlu bimbingan dari orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kemuliaan, seperti itu. Jadi antara guru dan orang tua itu sama-sama berperan penting. Nah, apa saja tantangan pendidik atau seorang guru dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah? Tantangan guru zaman sekarang itu cukup sulit ya, cukup tinggi banget. Karena zaman sekarang itu teknologi cukup pesat ya. Adanya internet, media sosial, TikTok, Instagram, semua informasi baik dari luar negeri dan dalam negeri itu cepat sekali masuknya, cepat sekali didapatnya oleh peserta didik. Jadi ya itu, guru ya tetap harus mengawasi, tetap menasehati bagaimana seorang murid itu, seorang peserta didik juga harus bisa lebih positif lagi, lebih bijaksana lagi dalam menggunakan media sosial seperti itu. Menurut Ustazah, bagaimana pendidikan karakter tersebut diterapkan di sekolah dalam membentuk peserta didik memahami serta bertanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi dan sebagai pedagogi? Ya, untuk di sekolah ya, peserta didik itu pasti sudah memiliki tanggung jawab di sekolah, sudah punya kewajiban sendiri di sekolah. Yang pertama itu tentang belajar ya. Jadi ya memang peserta didik yang harus menanamkan diri kepada dirinya sendiri juga tentang satu tugasnya mereka belajar. Jadi dalam belajar ya mereka harus fokus dalam belajar, tidak boleh bermain-main, tidak boleh mencampur adukan permainan dengan ini gitu. Ya boleh sekali kita bermain tapi ada batasannya gitu. Untuk menanamkan nilai itu, nilai karakter, sekolah itu pasti punya visi dan misi ya untuk karakter itu. Contohnya seperti untuk tidak datang terlambat, itu kan karakter disiplin ya, tidak datang terlambat, menaati peraturan, memakai seragam yang benar gitu kan, lengkap, kalau upacara ya lengkap dengan topi dan dasinya. Ya itu memang harus ditanamkan seperti itu disiplin. Terus untuk masalah disiplin karakter agamis yaitu religius, itu memang juga di sekolah harus ada, bukan hanya wajibnya saja yang dikerjakan, sunnahnya juga harus dikerjakan. Itu dengan apa? Pembiasaan seperti sholat duha setiap harinya, terus sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyahnya waktu zuhur itu kan perlu ditanamkan setiap harinya. Dan dalam hal berbicara juga ya, jadi meskipun berbicara terhadap teman sebayanya juga tidak boleh berkata-kata kasar, itu harus disiplinkan benar ya. Dan itu memang bukan hanya tugas dari BK ya, kalau ada bimbingan khusus bukan hanya tugas itu, tapi tugas semua guru ya, tugas semua guru, tugas guru pengajar, wali kelas, bahkan pimpinan sekolah juga berhak ya menegur ketika ada anak yang kurang disiplin seperti itu. Nah, jadi semua warga sekolah juga berperan penting untuk menanamkan hal kedisiplinan di situ. Karena kenapa? Kalau seumpamanya satu saja dari warga sekolah yang meremehkan atau enggak tidak tegas terhadap peraturan kedisiplinan karakter seperti itu pasti akan goyah ya. Jadi semuanya berperan penting untuk menanamkan kedisiplinan. Jadi karakter anak juga kuat di situ. Nah, bagaimana pandangan orang tua mengenai efek pendidikan peserta didik dalam akademiknya? Kalau dilihat dari sekarang ya, kalau di sekolah saya sendiri itu pendidikan akademik sebenarnya kami bukan, kalau di sekolah itu bukan hanya pendidikan akademik yang lebih diutamakan ya, semuanya diutamakan ya, harus seimbang yaitu antara akademik, agama,
sama adab. Itu harus benar-benar akademik, oke. Jadi harus imbang, seperti salah satu hadis di mana agama sama pendidikan dunia dan akhirat. Pokoknya pendidikan dunia dan akhirat itu harus seimbang, harus setara, ya. Jadi ya emang harus ini. Jadi kalau di akademik kita jalan seperti itu, di agamanya juga jalan, adabnya juga jalan. Ya, jadi harus sama-sama dikembangkan. Kalau di sekolah itu ada akademik, ada hafalan Al-Quran, hafalan hadis, itu juga dikembangkan. Apakah ada dampak pendidikan Islam terhadap disiplin dan tata tertib? Ya, sangat berdampak ya. Karena dasar agama itu kan dasar dari kehidupan ya. Jadi kita tidak bisa melupakan karena hal dunia, jadi kita melupakan agama, tidak. Karena agama itu adalah dasar. Semua peraturan yang ada di dunia di sini itu kan semuanya berasal dari Al-Quran, dari hadis. Jadi tidak boleh melupakan hadis. Bagaimana pengaruh pendidikan Islam terhadap motivasi belajar pada peserta didik? Motivasi belajar ya. Berbicara tentang motivasi belajar peserta didik untuk saat ini ya mungkin perlu kita lihat, kita perlu teliti, kita perlu perbaiki, karena kebanyakan ya, bukan kebanyakan ya, maksudnya beberapa lah dari siswa kita tuh cukup rendah dalam hal motivasi untuk belajarnya. Itu karena kenapa? Ya karena ini sudah ada efek tentang ini, udah teknologi masuk, media sosial masuk, jadi kayak mereka dalam motivasi belajarnya kurang. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan. Nah, dalam agama ya kita perlu ya hanya memberi motivasi seperti itu. Menurut Ustazah, pendidikan Islam tersebut mempengaruhi interaksi sosial antara teman sebaya dengan guru dan masyarakat di sekolah itu bagaimana? Interaksi dalam pendidikan Islam, pandangan interaksi agama Islam ya. Ya, interaksinya ya baik, sekadar mengingatkan untuk selalu ya kalau ada puasa sunnah saling mengingatkan, menegur gitu sama teman sebayanya. Terus sholat juga gitu, hafalan Al-Quran. Apakah menurut saya itu ada perbedaan antara sikap dan perilaku siswa yang menerima pendidikan Islam dengan yang tidak menerima pendidikan Islam? Iya, itu pasti ada ya yang namanya perbedaan, karena antara siswa yang bagus agama sama dari keluarga yang agamis lah ya, keluarga yang anak yang terlahir dari keluarga agamis sama anak yang tidak yang terlahir dari keluarga yang tidak begitu agamisnya, pasti ada perbedaannya. Karena gimana, anak yang sudah terlahir dari keluarga yang agamis itu biasanya lebih tahu akan dasar-dasar Islam, tentang tauhid, tentang dalam hal mengaji saja ya, dalam hal mengaji pasti itu anak-anak sudah pasti yang terlahir dari agama itu pasti ngajinya sudah mulai bisa, dasar mengaji, tajwidnya itu sudah bisa. Sedangkan keluarga yang tidak begitu agamis ya, yang maksudnya tidak mengenyam, orang tuanya tidak begitu mengenyam pendidikan agama, itu ya pasti kurang dalam hal tauhid. Cuman untuk secara karakter ya pasti baik, cuman tidak tidak sebegitu yakin tentang tauhidnya itu. Ya itu yang perlu kita tingkatkan. Nah, menurut saya ya, bagaimana pendidikan Islam itu diterapkan dalam kurikulum sekolahnya? Kurikulum Islam diterapkan di Sekolah. sekolah. Di sekolah saya itu kurikulum Islam. Kebetulan kan di sekolah itu kan menggunakan kurikulum Merdeka kan. Kurikulum Merdeka itu ya, cuman karena kami yayasan ya pasti kami juga mengikut yayasan. Jadi kita pakai kurikulum Merdeka, tapi keputusan yayasan dan peraturan yayasan tetap kami gunakan. Sekolah dalam full day, sekolah saya kan full day ya. Jadi itu pasti menerapkan harus setiap hari sholat duha, terus sholat sunnah, terus sebelum sholat duha itu pasti ada anak-anak yang kami minta untuk memimpin. Ya memang sudah terjadwal itu, memimpin zikir, memimpin azan, iqomah itu sudah terjadwal. Berarti anak-anak iya. Dan kan kalau hari Jumat itu biasanya ada yang namanya BPI. BPI itu Bina Pribadi Islami. Ya, Bina Pribadi Islami itu ya untuk untuk pembelajaran karakter, adab kepada anak ya. Itu tambahan dari sekolah kami.
Karena kenapa? Ya memang setelah dari itu biasanya hari Jumat ya. Dari Senin sampai Kamis itu akademik sudah full ya. Maka di hari Jumatnya itu kami tambah dengan BPI itu ya. Ya tentang agama-agama itu, tentang fikih, tauhid, tajwid gitu ya. Nah, terus pembiasaan juga itu pasti setiap bulan itu ada puasa sunnah. Pasti itu puasa sunnah. Dan kami juga setiap minggunya wali kelas itu ya pasti dikasih yang namanya buku mutabaah. Buku mutabaah itu ya catatan Ananda ketika seperti sholat, terus ngaji, tilawahnya itu dicatat ya. Karena kenapa? Itu untuk pemberitahuan kepada wali muridnya seperti apa perkembangan agamanya Ananda, seperti itu. Mungkin hanya itu wawancara dari kami. Kurang lebihnya terima kasih kepada Ustazah Kamilatul Ziyadah. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.